141 Biarkan Ricky Mo menjadi kesayangan. Donnie mendengar kata-kata itu dan berkata, aku sudah tahu. Namun, ketika dia menutup telepon dan berbalik, dia melihat Ricky Mo menatapnya tanpa ekspresi. Mata Ricky Mo tajam, yang memberi Donnie ilusi terlihat salah. Dia berteriak, Tuan Muda. Ricky Mo bahkan tidak menggerakkan alisnya dan bertanya, apa yang dia katakan. Meskipun dia telah melakukan hal-hal di bawah Ricky Mo begitu lama, Donnie masih terkejut dengan akal sehat Ricky Mo. Dia cukup yakin bahwa Ricky Mo tidak melihat panggilan dari Amanda Mu barusan, tapi dia masih menebak benar bahwa panggilan itu dari Amanda Mu. Istri Tuan Muda bilang, jika kamu tidak pergi makan malam di tempatnya, menyuruh aku pergi dan membawa Joanna kepadamu. Karena Ricky Mo sudah menduga bahwa telepon itu dari Amanda Mu, dia harus mengatakan yang sebenarnya. Ricky Mo mendengus dingin lebih dulu, lalu menunjukkan senyum yang sangat dangkal, melihat pikiran aneh wanita itu, untuk menemukan rumah yang baik, dan sekarang ingin mendorong Joanna kepadaku. Tuan Muda, apakah kamu terlalu banyak berpikir? Donnie benar-benar tidak bisa memahaminya, bagaimana mungkin Ricky Mo berpikir begitu. Sulit dipercaya. Tadi malam aku memberitahunya bahwa aku akan pergi ke tempatnya malam ini untuk makan malam. Lalu apa terjadi? Dia membawa putriku untuk makan malam dengan lelaki lain hari ini. Ricky Mo selesai bicara, dia langsung menyerahkan dokumen itu di tangannya, mencoba menikah lagi denganku, sambil kencan dengan orang lain, dia sangat berani. Donnie ragu-ragu dan memutuskan untuk mengatakan sesuatu mewakili Amanda Mu, tidak ada masalah, Tuan Li adalah dermawan penyelamat istri Tuan Muda. Dia memulihkan ingatannya dan mengundang Tuan Li untuk makan. Itu normal. Dulu Ricky Mo juga kadang-kadang tidak masuk akal, tetapi ada juga ide-ide benar dan salah yang normal. Dan sekarang Ricky Mo, hanyalah menyelesaikan sesuai dengan isi otaknya. Amanda Mu hanya makan bersama Kenzo Li, dan Ricky Mo merasa bahwa Amanda Mu sudah berubah. Otaknya sangat besar sehingga Donnie tidak bisa mengikutinya. Setelah mendengarkan Donnie, Ricky Mo berpikir sejenak. Donnie mendengar kata-kata itu dan melanjutkan bicara, selain itu, Tuan Li jauh lebih jelek daripada Tuan Muda. Donnie telah bersama Ricky Mo selama bertahun-tahun, tidak pernah terpikirkan, akan ada hari ketika berbicara begitu ke Ricky Mo. Untungnya, kata-kata Donnie berdampak sedikit pada Ricky Mo. Benarkah? Ricky Mo selesai bicara, melambaikan tangannya, keluarlah. Donnie mendengar kata-kata itu lalu keluar. Ricky Mo bersandar, mengerutkan kening dan berpikir mendalam. Dia pikir dia tidak akan pergi ke Amanda Mu untuk makan malam, tapi ragu-ragu lagi. Setiap orang memiliki nafsu makan. Setelah makan makanan yang dimasak oleh Amanda Mu, dia tidak ingin makan pelayan di rumah. Amanda Mu bahkan menduga bahwa dia mungkin tidak datang malam ini. Sepertinya dia juga tahu sesuatu tentang emosinya. Semakin Amanda Mu berpikir dia tidak akan datang, semakin dia ingin datang. Di malam hari, Amanda Mu membuat banyak makanan, yang biasanya disukai Ricky Mo. Kemudian, jika Donnie datang untuk menjemput Joanna Mo dan pasti Ricky Mo tidak akan datang, dia meminta Donnie untuk membungkus beberapa makanan untuk diberikan ke Ricky Mo. Ricky Mo sekarang benar-benar marah dan kehilangan kesabarannya, dia tidak bisa selalu melihatnya juga. Bagaimanapun, dia adalah seorang pasien. Dia tidak dengan pasien memiliki hubungan. Segera setelah jam 8, dia memasak makanan dan bel pintu berdering. Amanda Mu pergi untuk membuka pintu dan melihat Ricky Mo berdiri di luar pintu. Dia membeku selama 3 detik sebelum mengambil langkah mundur dan memanggilnya untuk masuk. Ketika dia masuk, Amanda Mu tampaknya akhirnya pulih, dan mengambil sepasang sandal dari lemari sepatu dan meletakkannya di depan Ricky Mo. Sepasang sandal adalah sepasang sepatu yang dia beli secara spesifik sesuai dengan ukuran Ricky Mo ketika dia pergi berbelanja di sore hari. Ricky Mo melirik ke bawah, itu adalah sandal baru. Dia tidak banyak bicara, hanya membungkuk dan memakainya. Ini sangat cocok dan seharusnya dibeli kepadanya dengan sengaja. Hati Ricky Mo sedikit nyaman. Mengenakan sandalnya, ia berjalan langsung ke ruang makan seperti sedang di rumah sendiri. Amanda Mu mengikuti di belakangnya dan berkata, kupikir kamu tidak akan datang malam ini. Ricky Mo menoleh untuk menatapnya, dan berkata tanpa ekspresi, aku tidak datang, siapa yang ingin kamu panggil? Ketika suasana hatinya sedang buruk, berbicara dapat mencekik orang hingga mati. Amanda Mu telah merasakan ini sebelumnya. Karena sudah sering dicekik oleh Ricky Mo,
Amandamu juga menanggapi dengan mudah, jadi, apakah kamu takut aku akan memanggil orang lain untuk datang, jadi kamu datang sendiri. Amandamu, kamu, Ricky Mo disela oleh pangsit kecil sebelum dia selesai bicara. Joanna Mo mendengar suara Ricky Mo, dan bergegas mendekat dan bergegas menuju Ricky Mo. Tentu saja, dia masih sama seperti sebelumnya, tidak cukup tinggi, dan hanya bisa memeluk kaki Ricky Mo. Ricky Mo menunduk dan menatap matanya yang cerah seperti anggur hitam gadis kecil itu. Joanna Mo tersenyum sangat manis dan suaranya renyah, ayah. Garis-garis dingin di wajah Ricky Mo tanpa sadar pudar sedikit. Dia menatap Joanna Mo selama beberapa detik dan berkata dengan sangat serius, kamu tambah gemuk lagi. Amandamu. Lupakan saja, jangan berharap mendengar kabar baik dari mulut Ricky Mo. Amandamu menyentuh kepala Joanna Mo dan berkata dengan lembut, Joanna, ayah memuji kamu karena lucu. Joanna Mo melepaskan kaki Ricky Mo, dan kedua alisnya yang pendek dan halus dikerutkan menjadi bentuk 8, dan mulutnya dipenuhi dengan ketidakpuasan, dia bilang aku gemuk. Joanna Mo bisa mengerti Ricky Mo. Joanna Mo mengempis, tidak baik menjadi gemuk. Film aksi yang biasanya dia nonton tidaklah sia-sia, dia mengerti banyak kata. Ricky Mo menggerakkan bibirnya dan berkata dengan serius, gemuk itu bagus, imut. Joanna Mo mencondongkan kepalanya dan memandang Ricky Mo selama beberapa detik, oh. Lalu dia memeluk kaki Ricky Mo lagi, ayah gendong. Ricky Mo acuh tak acuh terhadap keinginan Joanna Mo, tidak memanggil Ricky Mo lagi. Joanna Mo mengira dia ingin dia memanggilnya Ricky Mo, jadi dia berteriak, Ricky Mo. Nada masih sangat serius. Ricky Mo memeluk Joanna Mo dengan muka hitam. Amandamu tertawa, rasanya sangat senang, melihat Ricky Mo terpaksa mengakui kekalahan di tangan Joanna Mo. Ricky Mo memeluk Joanna Mo dan duduk di meja makan seperti tuan rumah. Setelah Joanna Mo dan Amandamu hidup bersama, mereka selalu mengambil mangkuk dan sumpit sendiri. Ketika dia melihat Amandamu menyajikan makanan di dapur, dia berjuang untuk turun dari Ricky Mo dan berlari ke dapur untuk mengambil mangkuk dan sumpitnya. Dia mengeluarkan mangkuk dan sumpitnya dan meletakkannya dengan rapi di atas meja. Ketika dia melihat bahwa Ricky Mo masih duduk di sana, dia berjalan menghampirinya dan menariknya, mengambil mangkok sendirian barulah anak baik. Ricky Mo. Amandamu akan mengeluarkan mangkuk itu. Setelah melihat gerakan Joanna Mo, dia diam-diam meletakkan mangkuk itu kembali. Biarkan Ricky Mo menjadi anak baik. 442 metode pembalasan tidak cukup kejam. Amandamu kembali ke dapur, dan mengulurkan kepala keluar untuk melihat ayah dan anak di luar. Melihat Ricky Mo masih tidak tergerak, Joanna Mo menunjuk ke arah dapur dan mendesaknya, ayah cepat pergi. Wajah Ricky Mo kencang dan berkerut, dan dia berdiri kosong dan berjalan ke dapur. Amandamu berbalik dan berjalan ke ujung meja, pura-pura sibuk. Segera, Ricky Mo masuk. Berpura-pura tidak tahu, Amandamu bertanya dengan ekspresi bingung, kenapa? Ricky Mo bermuka hitam dan bertanya dengan lantang, di mana mangkuk itu? Amandamu menunjuk ke loker di belakangnya. Loker ada di belakangnya, Ricky Mo datang untuk membuka lemari, dapurnya tidak terlalu besar dan tempatnya sempit, Amandamu bisa menyentuhnya ketika dia berbalik. Dia menunggu Ricky Mo untuk mengambil mangkuk, barulah pergi bersama. Joanna Mo memperhatikan Ricky Mo mengeluarkan mangkuk dan mengetahui bahwa Amandamu biasanya mendorongnya untuk melakukan hal yang sama, menunjukkan jempol ke atas dan dengan serius berkata, ayah sangat luar biasa. Ricky Mo menjalani sebagian kecil hidupnya, baru untuk pertama kalinya dipuji oleh seorang gadis kecil. Tetapi tidak ada suasana khusus. Dia mengerutkan bibirnya dan berkata dengan acuh tak acuh, makanlah. Untungnya Joanna Mo telah lama terbiasa dengan penampilan acuh tak acuh Ricky Mo. Kalipun Ricky Mo berbeda dari sebelumnya, Joanna Mo jarang melihat itu. Anak-anak makan lebih sedikit, jadi Joanna Mo selalu menyelesaikan makan terlebih dahulu. Setelah makan, dia berlari ke samping untuk bermain dengan mainannya. Hanya tersisa Amandamu dan Ricky Mo yang duduk berhadap-hadapan di meja. Suasananya harmonis yang langka, dan Amandamu mengeluarkan suara bertanya, apakah ada kabar tentang ahli hipnosis? Tidak ada, kata Ricky Mo tanpa melihat ke atas. Ekspresi di wajah Amandamu sedikit datar, dan dia berpikir sejenak, berkata, bahkan kamu saja tidak dapat menemukannya, itu hanya menunjukkan bahwa dia secara khusus bersembunyi dari kita. Ricky Mo menatapnya sekarang. Meskipun dia tidak berbicara,
Amandamu bisa tahu dari matanya bahwa dia mengisyaratkan dia untuk melanjutkan. Stevie Mo menemukan ahli hipnosis top dunia, dan harganya tentu tidak murah. Anggap saja Stevie Mo memberinya hadiah besar, tetapi dia juga bersembunyi dari kita sekarang, itu berarti dia mungkin tidak mencari uang. Lagi pula, kau bisa membayar dia lebih dari yang bisa diberikan Stevie Mo. Setelah Amandamu selesai berbicara, dia menatap reaksi Ricky Mo. Ricky Mo meletakkan sumpitnya dan bersandar, tanpa emosi dalam nada suaranya, lanjutkan. Ini berarti penghipnotis itu mungkin telah menghipnotismu untuk suatu tujuan. Kali ini, sebelum Amandamu selesai berbicara, Ricky Mo memotongnya, tujuan. Misalnya, Amandamu berpikir sejenak dan berkata, hanya berspekulasi, hipnosis ini mungkin berlibur denganmu. Ricky Mo tampaknya mendengar sesuatu yang lucu, dan ada ejekan di matanya, apakah kamu tahu orang yang berlibur denganku, bagaimana aku menghadapinya? Amandamu mengepalkan jari-jarinya sedikit, apakah kamu berpikir bahwa jika penghipnotis benar-benar berlibur dengan kamu, apakah pembalasan semacam ini tidak cukup kejam? Membuat seseorang melupakan masa lalu, orang yang dicintai, anak, teman, apakah ini tidak kejam? Hidupku tidak jauh berbeda, mata Ricky Mo sangat dingin. Orang yang lupa selalu tidak merasakan apa-apa, tetapi yang paling menyakitkan adalah mereka yang dilupakan. Makanlah, Amandamu tidak lagi melanjutkan topik ini dengannya. Bukan hal yang menyenangkan untuk melanjutkan topik ini. Amandamu melihat ke bawah dan makan tanpa bersuara. Ricky Mo jelas merasa bahwa suasana hati Amandamu sedang turun. Dilihat dari mata Ricky Mo, Amandamu menundukkan kepalanya dan hanya bisa melihat bulu matanya yang panjang, wajahnya pucat, dan dia tidak terlalu bahagia. Dia tidak berbicara lagi, dan keduanya selesai makan tanpa bersuara. Setelah makan, Ricky Mo akan pulang. Joanna Mo, yang telah bermain-main dengan mainan, melihat Ricky Mo berjalan menuju pintu dan berlari ke arahnya dengan sepasang mata besar menatapnya. Ayah, kamu mau pergi kemana? Kata Joanna Mo, menunjuk keluar jendela, hari sudah gelap. Ricky Mo menatapnya, pulang. Joanna Mo terlalu kecil, dia menatapnya seperti ini dan mencoba mengambil langkah mundur. Joanna Mo meraih sudutnya dan menoleh memandang Amandamu, ibu. Suara Amandamu sama dengan ekspresinya, dan keduanya sangat datar, ayah akan kembali, jangan menyeret. Tidak mau, Joanna Mo mengerutkan kening, sangat jarang meluapkan emosi lalu marah, aku tidak mau, tidak mau. Joanna Mo jarang kehilangan meluapkan emosi seperti ini. Terkadang, seorang anak meluapkan emosi bukanlah berarti ia tidak patuh. Dia meluapkan emosi karena dia memiliki tuntutannya sendiri. Meskipun dia masih kecil, dia juga orang yang mandiri. Dia jarang berpisah dari Ricky Mo, dan bertemu sangat sedikit selama waktu ini, jadi dia ingin tinggal bersama Ricky Mo. Ingin tinggal bersama ayah bukanlah persyaratan yang berlebihan. Amandamu mengerutkan bibirnya dan memandang ke arah Ricky Mo, kamu bawa pulang dia untuk satu malam, jika kamu tidak punya waktu, kamu bisa meminta Doni untuk mengirimkannya, atau aku akan menjemputnya sendiri. Setelah selesai berbicara, dia berjongkok dan berkata kepada Joanna Mo, kamu tidak merelakan ayah, pulang saja dengan ayah dan pulanglah ketika rindu ibu. Joanna Mo mengerutkan kening, kamu juga ikut. Aku tidak akan pergi, aku akan mendatangimu setiap kali kamu merindukanku. Amandamu menyentuh kepalanya, patuh. Joanna Mo cemberut, jelas agak tidak senang. Dia menatap Ricky Mo dan Amandamu lagi, dan dia menundukkan kepala dan tidak berbicara. Amandamu berdiri dan membuka pintu, ayo jalan, pakaian dan kebutuhan sehari-hari Joanna ada di villa kamu. Ada pelayan di sana dan mereka akan mengurus Joanna. Karena itu, dia baru akan membiarkan Ricky Mo membawa Joanna Mo kembali dengan percaya diri. Ricky Mo tidak tahu apa yang dia pikirkan, mengerutkan kening, dan membawa Joanna Mo keluar. Amandamu berdiri di pintu, memperhatikan mereka berdua memasuki lift, lalu menutup pintu dan kembali ke kamar. Ricky Mo membawa Joanna Mo ke lift. Ketika dia menekan tombol lantai, dia mendengar suara berisik kecil di sampingnya. Dia melihat ke samping dan menemukan bahwa Joanna Mo menjangkau untuk menghapus air mata. Alis Ricky Mo semakin menegang, dan dia berkata dengan dingin, untuk apa kamu menangis? Joanna Mo meliriknya dan berteriak. Wow, Anak kecil itu menangis dengan air mata di seluruh wajahnya, hidung dan matanya merah, dan dia masih menyeka air mata. Tangisan Joanna Mo menggema di seluruh lift.
Sentuhan iritasi muncul di mata Ricky Mo dan mengulurkan tangan untuk memeluk Joanna Mo. Mungkin Joanna Mo telah memeluknya sebelumnya, jadi ketika dia memeluknya, dia sedikit terkejut dengan gerakannya yang terampil. Ricky Mo berusaha membuat nadanya terdengar lembut, jangan menangis lagi. Joanna Mo menangis dan berkata sesekali, mengapa ibu tidak datang, kamu melarang dia datang. 443 Dia sudah terkenal. Meskipun Joanna Mo berbicara terpotong-potong, anehnya Ricky Mo mengerti apa yang dia katakan. Joanna Mo ingin bertiga sekeluarga tinggal bersama, tetapi dengan kemampuan ekspresif terbatas, beberapa katanya tidak akurat. Ricky Mo berkata, kenapa aku tidak membiarkannya datang? Dia sendiri yang tidak mau datang. Mendengar Ricky Mo berbicara, Joanna Mo menangis sesekali, menatapnya dengan serius. Joanna Mo berkata dengan jelas, dia ingin datang. Ricky Mo mengangkat alisnya dan memandangnya, benarkah? Lalu mengapa dia tidak datang? Dia pikir gadis kecil itu juga sangat menarik. Dia menangis sangat keras sekarang. Sekarang dia berhenti menangis dan tidak mengerti maksud perkataan dia, jadi dia berdebat dengannya. Joanna Mo bingung oleh kata-kata Ricky Mo, dengan wajah kecil di wajahnya, berteriak keras, dia datang. Oke, Ricky Mo menarik napas dalam-dalam, dia datang. Pada saat ini, lift telah mencapai lantai pertama, Ricky Mo membawanya dan berjalan keluar dari lift. Dia menurunkan Joanna Mo dan membawanya pergi. Tiba-tiba, Joanna Mo melepaskan tangannya, berbalik dan berlari ke lift. Ricky Mo menatap tangannya yang terlepas selama beberapa detik, lalu berjalan mendekat. Joanna Mo menekan lift dengan ujung jari, tetapi tangan selalu di luar jangkauan tombol lift, dan masih kurang sedikit lagi untuk sampai. Ricky Mo mencondongkan tubuh, meraih Joanna Mo dengan tangan panjang terulur, dan berjalan keluar di pundaknya. Turun. Joanna Mo mengepakkan betisnya, biarkan aku turun. Ricky Mo tidak mengatakan apa-apa dan membawanya langsung ke tempat parkir. Dia melepaskan satu tangan untuk menekan kunci mobil, membuka pintu dengan satu tangan, dan memasukkannya ke dalam mobil. Kursi anak dipasang di kursi belakang mobil, yang seharusnya sudah dipasang sebelumnya. Ricky Mo menekannya di kursi anak-anak dan mengikat sabuk pengamannya. Melihat Joanna Mo masih marah, dia melihat ke bawah, duduk yang patuh, jangan bergerak, jangan panggil. Joanna Mo menyempit bahunya karena terkejut, dan meliriknya dengan hati-hati, lalu dengan cepat menundukkan kepalanya dan tidak berani menatapnya. Masih takut padanya. Ricky Mo menutup pintu dengan memuaskan dan berjalan ke depan untuk mengemudi. Ketika dia menyalakan mobil, dia melirik Joanna Mo dari kaca spion. Ketika dia melihat bahwa dia mengenakan sabuk pengaman dengan wajah kecilnya menghadap ke bawah, dia melihat ke belakang. Biasanya perlu 20 menit perjalanan menggunakan mobil, dan ia mengemudi 10 menit lebih lama. Mobil berhenti di pintu villa. Ketika dia keluar dari mobil dan membuka pintu untuk melihat Joanna Mo, dia menyadari dia sedang tidur. Ricky Mo membungkuk untuk memeluknya dan berbisik, sudah kenyang terus tidur. Akhir-akhir ini Donnie telah tinggal di tempat Ricky Mo, dan terkejut melihat Ricky Mo menggendong Joanna Mo. Setelah terkejut, dia ingat apa yang dikatakan Ricky Mo terakhir kali dan tidak bisa menahan perasaan gelisah. Tuan muda, kenapa kamu membawa Joanna pulang? Jangan bilang bahwa Ricky Mo merebut Joanna Mo kembali. Ricky Mo berjalan masuk dan menatap lurus, dia yang ingin pulang bersamaku. Meskipun Joanna Mo ingin berlari kembali hanya setelah keluar dari lift, ketika keluar, Joanna Mo secara sukarela mengikutinya. Ricky Mo membawa Joanna Mo langsung ke kamarnya. Setelah dia meletakkan Joanna Mo di tempat tidur, dia membeku. Tidak ada yang memberitahunya bahwa ini adalah kamar Joanna Mo. Dia menatap Joanna Mo selama beberapa detik sebelum berbalik. Donnie ada di pintu. Ricky Mo memberitahunya secara langsung, pergi dan panggil pelayan wanita. Donnie sedikit mengangguk dan turun ke bawah untuk memanggil pelayan untuk merawat Joanna Mo. Ricky Mo pergi ke kantor. Donnie mengikuti. Begitu Ricky Mo duduk, dia ingat pertanyaan yang diajukan Amanda Mu sebelumnya. Dia menatap Donnie dan bertanya, apa yang terjadi pada ahli hipnosis? Tidak banyak praktisi dalam industri dokter hipnosis, dan para ahli hipnosis kedudukan tinggi semuanya sangat rendah hati, kata Donnie tiba-tiba. Dan, seperti ahli hipnosis terkemuka ini, tidak dapat dihindari bahwa mereka memiliki hobi. Setelah menerima pasien, mereka juga akan menghipnotis pasien dan membiarkan pasien melupakan wajah mereka. Donnie selesai berbicara, dengan cermat memperhatikan ekspresi Ricky Mo.
Ricky Mo menyipitkan matanya sedikit, dan suaranya sangat dingin, bisa dikatakan, orang-orang yang disebut ahli hipnosis top, tidak ada yang melihat wajah sejati mereka sama sekali. Donnie mengangguk sedikit tak terlihat, lalu menundukkan kepalanya dan berhenti berbicara, yang dianggap sebagai kesalahannya. Ah! Untuk waktu yang lama, Ricky Mo mencibir dan berkata, sangat menarik, teruslah mencari, aku tidak percaya dia bisa bersembunyi seumur hidup. Iya. Joanna Mo sedang pergi, dan rumah itu tampak sepi. Amanda Mo membuat sarapan dan baru akan memanggil Joanna Mo untuk makan. Dan ini barulah ingat bahwa Joanna Mo dibawa pergi tadi malam. Benar-benar tidak terbiasa dengan itu. Amanda Mo membaca berita hiburan sambil sarapan. Setelah beberapa hari, ada media yang menggunakan Weibo sebelumnya untuk membuat keributan. Joanna, penulis skenario, The Lost City, yang telah menghilang selama 3 tahun, memposting Weibo beberapa hari yang lalu, tindakan kecil akan menyebabkan respons yang kuat. Selain perhatian penggemar terhadap gerakan penulis naskah Joanna, ada juga beberapa gosip, tidak tahu apakah masih ingat bahwa penulis skenario ini sebenarnya adalah mantan istri Tuan Mo yaitu Amanda Mo. Satu hal yang lebih penting adalah bahwa setelah Amanda Mo menghilang di udara, dan rumor tentang dia di internet telah menghilang sepenuhnya, dan sebelum dia menghilang, dia ada memberitahu pacar barunya. Beberapa netizen berspekulasi bahwa kepergiannya dalam 3 tahun terakhir mungkin itu terkait dengan pacar baru yang dia buat 3 tahun lalu, atau mungkin laporan non-nutrisi semacam ini masih dapat digunakan untuk hiburan. Amanda Mo membaca teks lengkap dengan senang hati. Itu dibuat di semua tempat, tidak ada kebenaran, itu semua palsu. Apakah orang-orang media menulis laporan sekarang? Apakah mereka semua bergantung pada imajinasi? Pacar baru. Dari mana pacar barunya? Amanda Mo mengingatnya dengan hati-hati, pada saat itu sepertinya Kenzo Lee telah menghubunginya, dan difoto oleh media dan dibilang ia memiliki pacar baru. Kemudian, dia diculik oleh Peter C. Amanda Mo selesai membaca laporan dan tidak lupa membaca komentar di bawah. Sungguh, penulis, The Lost City, adalah mantan istri Ricky Mo. Bukankah itu akan menjadi pengarang untuk orang lain? Kamu mengatakan sesuatu yang tidak berguna, aku hanya ingin tahu, kapan bagian kedua dari The Lost City difilmkan? Ada begitu banyak lubang di akhir bagian pertama, akankah pasti ada yang kedua? Tidak peduli pacar baru atau mantan suami kamu, aku hanya ingin tahu apakah bagian kedua dari The Lost City difilmkan. Aku belum pernah melihat The Lost City. Apa ini namanya Mu, yang ingin terkenal? Aku melihat banyak berita dalam beberapa hari terakhir. Berapa banyak draft yang kamu beli? Di bawah komentar terakhir ini, ada banyak komentar lanjutan. Kamu belum melihatnya sendiri, itu tidak berarti bahwa orang lain belum melihatnya. Dia ingin menjadi terkenal, dia tidak harus berpikir tentang menjadi terkenal, dia sudah terkenal tahu. Aku pikir kamu yang benar-benar ingin menjadi terkenal. Datang dan cari diomelkan, aku akan membuat keinginanmu tercapai. 444 membuat jebakan untuk dia. Amanda Mo memindai komentar dan menemukan bahwa sebagian besar dari mereka adalah mendorong tentang The Lost City, bagian kedua. Beberapa kata kunci komentar, yang dikritik oleh orang lain segera setelah mereka dikirim. Amanda Mo mematikan teleponnya, mengemasi peralatan makan, dan berencana untuk menelepon Ricky Mo dan bertanya kepada Joanna Mo tentang hal itu. Dia baru saja meletakkan sendok garpu dan telepon berdering. Adalah serangkaian nomor telepon tidak dikenal. Banyak nomor tidak dikenal yang meneleponnya akhir-akhir ini. Amanda Mo hanya melihatnya dan menjawab telepon, halo. Ada suara wanita yang agak akrab di telepon, apakah ini Amanda Mo? Amanda Mo mendengar suara itu dan berhenti sejenak sebelum berkata, Emeline Kin. Benarkah kamu? Emeline Kin ada nada terkejut yang tidak bisa disembunyikan, beritamu ada di mana-mana akhir-akhir ini. Aku pikir itu hanya tipuan, aku tidak menyangka itu adalah kamu. Emeline Kin sangat optimis tentang naskah Amanda Mo. Ketika The Lost City selesai, awalnya ingin meminta Amanda Mo untuk menghadiri pesta selamat, tetapi di mana saja tidak menemukan Amanda Mo. Pesta selamat tidak menemukan Amanda Mo. Kemudian, The Lost City, online dan meroket seperti roket. Emeline Kin tidak bisa menghubungi Amanda Mo. Amanda Mo seperti dunia telah menguap, tidak ada berita sama sekali. Dalam 3 tahun terakhir, Emeline Kin juga telah memperhatikan berita Amanda Mo. Ketika dia melihat bahwa akun Weibo sebelumnya Amanda Mo menjadi lebih populer, dia masih tidak percaya itu adalah Amanda Mo sendiri. Jadi perlu beberapa hari untuk menunggu dan melihat bahwa benar Amanda Mo sendiri, barulah menelepon Amanda Mo.
Amandamu masih merasa akrab kepada Emeline Kin. Dia tersenyum dan berkata, ini aku. Aku sudah kembali beberapa waktu lalu. Lalu kapan kita akan bertemu? Kata Emeline Kin. Oke, lagi pula aku tidak ada kerjaan akhir-akhir ini. Emeline Kin adalah orang yang sangat cakap. Ketika Amandamu mengatakan ini, dia langsung berkata, jika kamu tidak ada urusan lain, bagaimana kalau bertemu denganmu hari ini? Amandamu juga setuju, iya. Amandamu dan Emeline Kin ada di restoran kelas atas. Restoran ini dibuka oleh orang-orang di industri hiburan, dan beberapa orang di industri hiburan sering datang ke sini untuk makan. Dibandingkan dengan 3 tahun yang lalu, Emeline Kin bahkan lebih cemerlang dan cantik. Begitu dia melihat Amandamu, dia bergegas dan menatap Amandamu dengan hati-hati. Aku merasa bahwa kamu belum berubah dalam 3 tahun terakhir. Amandamu berkata dengan tulus, kamu lebih cantik. Aku bosan mendengarkan kata-kata seperti itu. Aku tidak menyangka kamu begitu munafik, memujiku ketika bertemu. Emeline Kin berkata dengan jijik. Setelah selesai berbicara, dia menarik Amandamu dan duduk. Keduanya mulai mengobrol. Kemana kamu pergi dan lakukan selama 3 tahun terakhir, sama seperti telah menguap di dunia, tidak ada berita sama sekali. Emeline Kin ingat bahwa tidak ada kabar ketika dia mencari orang itu di seluruh dunia, dan dia menggelengkan kepalanya. Ada sedikit kecelakaan, berbaring selama 3 tahun. Wajahmu yang penuh berkah dengan mengecilkan suara ketika mengatakan 3 tahun ini. Mata Emeline Kin melebar, berbaring selama 3 tahun. Sangat penasaran, Amandamu mengangkat alisnya ke arahnya, aku tidak akan memberitahumu. Emeline Kin meniup, mengganti topik pembicaraan, dan berkata, apakah kamu tahu, The Lost City sedang heboh. Para penggemar menantikan bagian kedua, bagaimana menurutmu? Amandamu mengguncang gelas di depannya dan berkata sambil tersenyum, tidak tahu. Emeline Kin menatap Amandamu selama beberapa detik, lalu berkompromi dan berkata, bicaralah, berapa banyak yang ingin kamu inginkan. Ketika dia membeli naskah Amandamu sebelumnya, dia tahu bahwa Amandamu jelas bukan pecundang. Amandamu adalah orang yang sangat bijaksana. Ketenaran, The Lost City, setelah 2 tahun disiarkan, masih diingat oleh begitu banyak penggemar. Emeline Kin adalah produser dan Amandamu adalah penulis skenario. Siapa yang tidak ingin memanfaatkan popularitas ini dan membuat lebih banyak drama dari seri ini untuk mendapat untung besar? Amandamu hanya mengatakan, tidak tahu, hanya menunggu Emeline Kin mengambil inisiatif untuk berbicara. Amandamu tersenyum sedikit dan terlihat sangat lembut, itu tergantung pada seberapa murah hati kamu. Emeline Kin mengendus, dan Amandamu sedang menggali untuknya. Amandamu tidak mengatakan berapa banyak uang yang dia inginkan, hanya menunggu Emeline Kin mengambil inisiatif untuk berbicara, ini untuk mengambil inisiatif di tangannya sendiri. Dulu merasa bahwa Amandamu adalah orang yang licik, tetapi sekarang bahkan lebih buruk. Aku curiga kamu tidak berbaring di rumah sakit selama 3 tahun terakhir, tetapi pergi melatih diri, bagaimana kamu bisa menjadi semakin licik, kata Emeline Kin dengan marah. Amandamu mengerutkan bibirnya sedikit dan berkata dengan keras, aku pikir itu adalah pujian yang diberikan Nona Kin kepadaku. Emeline Kin memiringkan sudut mulutnya, dan kemudian mengoreksi ekspresinya, dan nadanya menjadi lebih serius, untuk menunjukkan ketulusanku, The Lost City, nanti, aku dapat memberikan angka ini kepadamu. Dia berkata, mengangkat tangan. Amandamu tidak bergerak, dan berkata dengan ragu, berapa? Emeline Kin mengangkat dagunya sedikit dan berkata dengan sungguh-sungguh, 10 miliar. Tangan Amandamu memegang gelas memberi sedikit jeda. 10 miliar, di luar harapannya. Meskipun, The Lost City, membuat Emeline Kin menghasilkan banyak uang, tetapi dia dan Amandamu telah menandatangani kontrak, hak cipta dibeli dengan harga 2 miliar. Untuk menandatangani hak cipta dari bagian kedua, The Lost City, dengan Amandamu, Emeline Kin bersedia membagi keuntungannya dari bagian pertama menjadi 10 miliar. Itu sudah sangat tulus. Amandamu tidak segera berbicara, dan Emeline Kin tidak tahu apa yang dia maksud. Meskipun Amandamu beberapa tahun lebih muda darinya, menurutnya dia hanyalah seorang gadis kecil yang masih muda, tetapi kadang-kadang dia sedikit tenggelam dalam pikiran Amandamu dan sedikit sulit untuk dipikirkan. Namun, Amandamu juga memiliki kelebihan yaitu tulus. Karena ini, Emeline Kin tidak tarik ulur, dan langsung mengungkapkan ketulusan terbesar yang bisa dia berikan. Keduanya menatap satu sama lain selama beberapa detik, masih Emeline Kin berkata duluan, ini adalah ketulusanku, kamu bisa memikirkannya. Amandamu tidak menjawab pertanyaannya secara langsung,
hanya bertanya, bagian kedua dari The Lost City, bagaimana rencana kamu untuk menandatangani kontrak denganku? Emeline Kin tersenyum, selama kamu bersedia menjualnya kepadaku, semuanya mudah untuk diatur. Amandamu juga tersenyum dan mengangguk, oke. Emeline Kin serius dalam bisnis dan Amandamu tidak pernah berpikir untuk menjual bagian kedua dari The Lost City kepada orang lain. Sekalipun uang orang lain mungkin lebih tinggi dari Emeline Kin, tetapi itu mungkin tidak selalu lebih baik daripada tim Emeline Kin. Setidaknya, dia menjualnya kepada Emeline Kin, dan naskah tidak akan rusak di tangannya. Amandamu dan Emeline Kin membahas plot The Lost City lagi, dan keduanya berpisah setelah makan siang bersama. Sore itu, Emeline Kin memberi Amandamu 10 miliar. Setelah Amandamu menerima uang itu, ia secara alami harus mempelajari bagian kedua dan segera mencari di internet The Lost City untuk melihatnya. 445 Kamu tidak ingin aku tinggal. Dia ingat struktur plot The Lost City, tetapi hanya ada beberapa detail yang dia tidak ingat dengan jelas. Sekarang untuk menulis bagian kedua, dia harus meninjau konten bagian pertama lagi. Sepanjang sore, Amandamu memegang tablet dan menonton The Lost City. Bahkan ketika dia sedang memasak, dia meletakkan tabletnya di meja dan memotong sayuran sambil menonton film. Tiba-tiba, dia mendengar suara keras di luar pintu. Amandamu tampak terpana, setelah terdiam sejenak, dia mengangkat kakinya dan berjalan menuju pintu. Sebelum dia meraih pintu, pintu dibuka dari luar. Seorang pria aneh dalam perkakas berdiri di pintu. Amandamu tampak dingin dan bertanya, siapa kamu? Pria itu sedikit digertak oleh Amandamu dan suaranya sedikit ada yang salah, aku membuka kunci. Wajah Amandamu bahkan lebih dingin, aku tidak menelepon untuk membuka kunci. Pada saat ini, suara seorang lelaki yang akrab terdengar, aku menyuruhnya membuka. Ketika pria yang tidak dikunci itu melangkah mundur, wajah berani Ricky Mo muncul di mata Amandamu. Ricky Mo, Amandamu tertawa dengan marah, kamu kurang kerjaan, dan menyuruh seseorang membuka kunciku. Kamu tidak bisa mengetuk pintu. Tidak peduli seberapa buruk, kamu dapat menelepon teleponku. Amandamu meraih dan menggaruk rambutnya sedikit kesal. Ricky Mo memandangnya dengan dingin, dengan nada agak suram, aku tidak mengetuk pintu, tidak menelepon kamu. Amandamu mendengar kata-kata itu dan dengan cepat berbalik ke kamar untuk mengambil telepon. Dia menemukan ponselnya di meja kopi di ruang tamu. Ada beberapa panggilan tidak terjawab, semua dari Ricky Mo. Ternyata Ricky Mo meneleponnya. Itu pasti karena dia baru saja menonton The Lost City, jadi dia tidak mendengar telepon berdering. Dia menoleh dan menemukan bahwa Ricky Mo telah mengikutinya ke dalam kamar, dan pada saat itu posisi bagai raja duduk di sofa. Dia melonggarkan dasinya dan bersandar di sofa, menatap Amandamu dengan wajah cemberut. Amandamu meletakkan teleponnya dan berbalik untuk menuangkan segelas air padanya. Ricky Mo meneguk air dan mengerutkan kening dan bertanya, apa yang kamu lakukan? Amandamu sedikit malu, tetapi mengatakan yang sebenarnya, menonton film. Ricky Mo mencibir dan tidak mengatakan apa-apa. Amandamu melirik ke arah pintu lagi, dan hanya Ricky Mo yang yakin dia bertanya dengan keras, bagaimana dengan Joanna? Kenapa dia tidak datang bersama? Berbicara tentang Joanna Mo, kulit wajah Ricky Mo membosankan, terkena flu. Aku baru saja kembali dari perusahaan. Omong-omong, aku menjemputmu untuk menemuinya. Amandamu menggerakkan bibirnya, dan kata-kata itu datang ke mulutnya dan menelan kembali. Anak-anak memiliki kekebalan yang buruk, dan itu normal untuk terkena flu. Terlebih lagi, itu belum tentu alasan untuk Ricky Mo. Apakah Ricky Mo juga orang yang sakit sekarang? Tunggu sebentar, aku ganti baju. Amandamu selesai bicara dan bangkit lalu kembali ke kamar. Amandamu tidak butuh waktu lama untuk keluar. Ini musim gugur, suhunya standar, tidak terlalu dingin atau terlalu panas, mengenakan sweater putih, lalu mengenakan rok, terlihat sederhana dan hangat. Amandamu mengambil ponsel dan mendesak Ricky Mo, ayo pergi. Ricky Mo berdiri dan memasukkan tangannya ke dalam saku celana jasnya dan melangkah keluar. Keduanya memasuki lift pada saat bersamaan. Ricky Mo melirik ke samping dan melihat bibirnya sedikit mengerucut, tampak khawatir. Sudah periksa ke dokter, tidak ada masalah, semua anak-anak memang bisa terkena flu. Kata-kata Ricky Mo terdengar seperti menghibur Amandamu. Kata-katanya tidak memengaruhi Amandamu, dia mengangguk acuh tak acuh. Ricky Mo tampak kusam dan berhenti bicara. 20 menit kemudian,
keduanya sampai di Villa Ricky Mo. Amandamu keluar dari mobil dan dengan cepat berjalan masuk. Dia pernah tinggal di Villa Ricky Mo sebelumnya, jadi dia akrab dengan villanya. Dia memasuki lobi dan berlari langsung ke atas ke kamar Joanna Mo. Joanna Mo sedang berbaring mengantuk di tempat tidur dengan botol infus kecil jatuh di depannya, lalu tertidur. Amandamu berjalan dan berteriak pelan, "Joanna." Mata Joanna Mo gelap dan terang, dan bulu matanya panjang, tetapi tidak melengkung. Ketika dia tertidur, matanya tertutup, dan bulu mata yang lurus menutupi mata lurusnya di bawah. Wajah kecil setengah tertutup selimut, dan hidungnya ditutup dengan lembut saat bernafas. Sangat menyedihkan. Joanna Mo tidur memiliki kualitas tidur yang sangat buruk. Amandamu hanya menjerit begitu kecil, dia membuka matanya. Dia memutar matanya dengan kosong, lalu ketika dia melihat Amandamu, dia menyipit dan tersenyum, "Ibu." Saat dia berkata, dia mengulurkan tangan dan ingin memeluk Amandamu. Amandamu sudah dari awal tahu apa yang akan dia lakukan. Ketika Joanna Mo baru saja mengulurkan tangan, dia mengulurkan tangan dan memegang lengannya, "Jangan gerakkan tanganmu, ada jarum di tanganmu." Joanna Mo mendengar kata-kata itu dan menoleh ke belakang, dengan air mata berlinang, air mata memenuhi matanya, tetapi dia tidak menangis. Dengan penampilannya, hati Amandamu menegang. Amandamu menyentuh kepalanya, "Tidak apa-apa, Joanna akan segera sembuh." Joanna Mo mengangguk dengan patuh, "Baiklah." Dia memegang tangan Amandamu erat-erat dengan tangan lain tanpa jarum, "Ibu jangan pergi." "Tidak pergi, tetap di sini bersamamu." Amandamu mengangguk sambil tersenyum. Joanna Mo tidak melihatnya satu hari satu malam, dia membisikkan sesuatu dan dengan cepat tertidur. Amandamu menyelipkan ke punggungnya, dan melihat ke belakang dengan perasaan, melihat Ricky Mo tidak tahu kapan dia masuk dan berdiri di belakangnya. Dia dikejut oleh Ricky Mo dan berkata dengan marah, "Kapan kamu masuk?" Ricky Mo tidak menjawab pertanyaannya, matanya menatap wajah Joanna Mo, sudah tidur. "Ya," Amandamu berdiri dan berjalan keluar, dan berbisik padanya, "Kenapa bisa flu?" Ricky Mo berkata dengan acuh tak acuh, "Tadi malam, dia berlari keluar kamar untuk mencarimu di tengah malam. Dia tidur nyenyak semalam. Dia mendengar sesuatu bergerak keluar di tengah malam. Ketika dia keluar dan melihatnya, dia menemukan bahwa Joanna Mo berdiri tanpa alas kaki di pintu, menangis pelan, dan mencari ibunya. Hampir sepanjang malam, bagaimana bisa dia pergi mencari ibunya? Pada akhirnya tidak ada cara, Ricky Mo hanya bisa membawanya ke kamarnya untuk tidur. Meskipun demikian, dia tetap terkena flu. Namun, ketika Amandamu menelepon di pagi hari, Joanna Mo masih tidur. Pada saat itu Ricky Mo tidak tahu bahwa Joanna Mo terkena flu. Amandamu mendengarkannya dan berjalan keluar pintu. Setelah menutup pintu, dia menoleh ke Ricky Mo dan berkata, "Joanna akan bangun nanti dan aku akan membawanya kembali." Ricky Mo mendengar kata-kata itu dan tampak agak dingin, "Apa maksudmu?" "Joanna perlu aku untuk mengurusnya sekarang, jadi aku akan membawanya kembali." Amandamu selesai bicara dan tersenyum sedikit, "Atau, apakah kamu ingin aku tetap di sini?" Tanpa menunggu Ricky Mo berbicara, Amandamu berkata negatif, "Kamu tidak ingin aku tinggal." Selanjutnya 446 tertarik oleh identitasnya.